Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, saya Muhammad Dedi Syahputra Saragih SPD. Calon guru penggerak Angkatan 11 asal Kota Tebing Tinggi. Dengan fasilitator, Ibu Afriani SPD dan pengajar praktik, Ibu Desliani Purba SPD. Jurnal Refleksi Dwi Mingguan 10. Model refleksi. 1 fact, peristiwa. 2 feeling, perasaan. 3 finding, pembelajaran, dan 4 future, penerapan. 1 fact, peristiwa. Selasa, 05 November 2024. Memasuki modul 3.3, pengelolaan program yang berdampak positif pada murid, pada bagian, mulai dari diri eksplorasi konsep mandiri. Rabu, 06 November 2024. Eksplorasi konsep mandiri dan mengupload koneksi antar materi modul 3.2. Kamis dan Jumat, 07 dan 08 November 2024. Memasuki eksplorasi konsep forum diskusi. Senin dan Selasa, 11 dan 12 November 2024. Memasuki ruang kolaborasi pada modul 3.3. Rabu, 13 November 2024. Memasuki ruang kolaborasi 1, yang dimulai dari pukul 15.45 sampai dengan 18.00 WIB. Saya mendapat kesempatan bergabung pada kelompok 3 yang terdiri dari saya sendiri Muhammad Dedi Syahputra Saragih, Ibu Micawati Manalu, dan Ibu Yuri Febrianti. Pada ruang kolaborasi 1 tersebut kami mendiskusikan perihal membuat sebuah program kegiatan sekolah yang mempromosikan suara, pilihan, kepemilikan murid. Dari hasil diskusi tersebut kami menyepakati merancang program kegiatan dengan tema, Rally, Rabu Literasi. Kegiatan literasi ini dilaksanakan setiap hari Rabu, 15 menit pada jam istirahat kedua dengan melibatkan perpustakaan keliling dari Perpustakaan Daerah Kota Tebing Tinggi yang dilaksanakan di Taman Sekolah. Kamis, 14 November 2024. Memasuki ruang kolaborasi 2 pada modul 3.3, yang dimulai pukul 15.30 sampai dengan 17.45 WIB. Kami mendengarkan pemaparan hasil diskusi dari teman CGP kelompok 1 dan 2, kami pun mengajukan beberapa pertanyaan yang telah dijawab langsung pada sesi ruang kolaborasi 2 tersebut. Kami juga mendapat giliran memaparkan hasil diskusi kami kepada teman-teman CGP kelompok 1 dan 2. Setelah kami memaparkan hasil diskusi kami, maka kami mendapatkan beberapa pertanyaan dari rekan-rekan CGP dari kelompok 1 dan 2. Pada ruang kolaborasi 2 tersebut kami telah menjawab berbagai pertanyaan dari teman-teman CGP tersebut. Setelah presentase kami tutup, kelompok kami mendapatkan penguatan dari fasilitator hebat kami yaitu Ibu Afriani, SPD mengenai Rabu Literasi, yang menjadi rencana kegiatan kami. Sehubungan kegiatan ruang kolaborasi 2 ini adalah pertemuan terakhir kami di Google Meet pada kegiatan CGP Angkatan 11, maka tentunya kami sangat antusias bercampur sedih karena kami tidak akan dapat bertemu lagi pada ruang seperti biasanya kembali. Namun itulah proses dari sebuah perjalanan yang pasti memiliki akhir. Akan tetapi Ibu Fasil memotivasi kami dengan menegaskan bahwa ini bukanlah akhir, melainkan ini adalah awal. Jumat, 15 November 2024. Memasuki ruang elaborasi pada modul 3.3, yang dimulai pukul 13.00 sampai dengan 14.30 WIB. Pada ruang elaborasi tersebut kami mendapatkan pemaparan lebih mendalam lagi mengenai pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Pada sesi tersebut kami CGP Angkatan 11 mendapatkan penguatan dari instruktur hebat yaitu Ibu Muslimah. 2 feeling, perasaan. Mengelola program pendidikan yang berdampak positif pada murid sangatlah rumit. Oleh sebab itu saya merasa tertantang untuk memastikan semua komponen berjalan lancar, namun ini juga memberi rasa tanggung jawab yang besar untuk memberikan yang terbaik. Sehingga saya harus memastikan terlebih dahulu aset apa yang ada di sekolah maupun sekitar lingkungan sekolah untuk membuat program kegiatan yang berdampak positif pada murid. 3. Finding, pembelajaran. Konsep kepemimpinan murid berakar pada prinsip bahwa murid memiliki kemampuan dan keinginan untuk secara positif mempengaruhi kehidupan mereka sendiri dan dunia di sekitar mereka. Kepemimpinan murid dapat dilihat sebagai kapasitas untuk menetapkan tujuan, melakukan refleksi dan bertindak secara bertanggung jawab untuk menghasilkan perubahan. Kepemimpinan murid adalah tentang murid yang bertindak secara aktif, dan membuat keputusan serta pilihan yang bertanggung jawab, daripada hanya sekedar menerima apa yang ditentukan oleh orang lain.
Ketika murid menunjukkan agensi dalam pembelajaran mereka sendiri, yaitu ketika mereka berperan aktif dalam memutuskan apa dan bagaimana mereka akan belajar, maka mereka cenderung menunjukkan motivasi yang lebih besar untuk belajar dan lebih mampu menentukan tujuan belajar mereka sendiri. Lewat proses yang seperti ini, murid-murid akan secara alamiah mempelajari keterampilan belajar bagaimana belajar. Keterampilan belajar ini adalah sebuah keterampilan yang sangat penting, yang dapat dan akan mereka gunakan sepanjang hidup mereka dan bukan hanya untuk saat ini. 4. Future, penerapan. Ketika murid menjadi pemimpin dalam proses pembelajaran mereka sendiri, agency, maka mereka sebenarnya memiliki suara, voice, pilihan, choice, dan kepemilikan, ownership, dalam proses pembelajaran mereka. Lewat suara, pilihan, dan kepemilikan inilah murid kemudian mengembangkan kapasitas dirinya menjadi seorang pemilik bagi proses belajarnya sendiri. Tugas sebagai guru yaitu menyediakan lingkungan yang menumbuhkan budaya di mana murid memiliki suara, pilihan, dan kepemilikan dalam apa yang mereka pikirkan, niat yang mereka tetapkan, bagaimana mereka melaksanakan niat mereka, dan bagaimana mereka merefleksikan tindakan mereka. Beberapa penerapan sekolah atau guru yang dapat mempromosikan suara murid. A. Membangun budaya saling mendengarkan. B. Membangun kepercayaan diri murid agar mereka percaya bahwa setiap suara berharga dan layak didengar. C. Melibatkan murid dalam memberikan umpan balik terhadap proses belajar yang telah dilakukan. D. Melibatkan murid dalam memberikan umpan balik terhadap berbagai program dan kebijakan-kebijakan sekolah. E. Melibatkan murid dalam perencanaan pembelajaran. F. Melibatkan murid dalam menyusun kriteria penilaian. G. Memberikan kesempatan murid untuk bertanya, memberikan pendapat, berdiskusi dalam berbagai kesempatan dan proses pembelajaran. H. Mengajak murid untuk mendiskusikan keyakinan kelas dan membuat kesepakatan kelas. I. Membentuk dewan murid atau komite-komite yang anggotanya adalah murid-murid untuk memberikan masukan kepada sekolah terhadap berbagai elemen sekolah lainnya, misalnya lingkungan, fasilitas, kegiatan, kantin, seragam. J. Melibatkan murid untuk memberikan saran tentang alat permainan apa yang mereka inginkan ada di halaman sekolah. K. Memberikan kesempatan murid untuk memberi saran terkait menu yang dijual kantin. L. Membuat kotak saran untuk murid memberikan saran dan masukan tentang sekolah. M. Melakukan kegiatan pembelajaran berbasis proyek. Mengidentifikasi masalah atau persoalan yang terjadi dalam dunia nyata yang menarik bagi murid dan kemudian memberi kesempatan mereka untuk bekerja sama dan bertukar pikiran tentang strategi dan solusi untuk permasalahan tersebut. N. Membuat blog murid dan majalah dinding untuk menyuarakan aspirasi dan kreativitas murid. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.